Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kembali kita melanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir untuk surat Al-Baqarah. Insyaallah kita akan membaca ayat 232. Berkaitan dengan judul seperti yang disampaikan dalam pengumuman, pembahasan tentang wali adol atau wali adil. Pernah dengar istilah itu? Belum? Baik. Mudah-mudahan nanti bisa memahamkan. Dan itu dibahas di surat Al-Baqarah ayat 232. Karena mungkin judulnya aneh gitu ya. Wali adil itu apa? Maka yang datang tidak lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Allah Ta'ala berfirman, wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna fala ta'duluhunna ay yankihna azwajahun idza taradaw bainahum bil ma'ruf dzalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir dzalikum azka lakum wa athhar wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wa idza talaqtumun nisa, apabila kalian menceraikan wanita, menceraikan para istri, fabalagna ajalahun, lalu masa idahnya sudah selesai. Fala ta'duluhun, janganlah kalian melakukan praktek adol. Nah, di sini kata adol bisa kita temukan. Adala ya'dulu artinya ishtadda ala syai', memberikan tekanan kepada sesuatu. Dan yang dimaksud di sini adalah menolak wanita yang dibawa perwalian untuk menikah dengan orang yang dia sukai. Ay yankihna azwajahun, untuk menikah dengan suami mereka. Idza taradau bainahum bil ma'ruf, apabila mereka saling ridha dengan cara yang sewajarnya, tidak ada paksaan. Dzalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir. Demikianlah nasihat yang diberikan bagi siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalikum azka lakum wa athhar, itu lebih suci bagi kalian dan lebih bersih untuk hati kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Baik. Ceritanya begini. Seorang wanita bisa enggak dia menikahkan dirinya sendiri? Tidak bisa. Sehingga wanita kalau menikah harus ada apa? Wali, harus ada wali. Karena yang menikahkan dirinya sendiri itu pezina. Seorang lelaki dengan seorang wanita, dia menikah, sementara wanita ini tidak punya wali, terus nikah. Kesepakatan deal berapa semalam, sekian. Sekian itu mahar. Dealnya ini akad nikah antara keduanya. Tapi karena tidak ada wali, jadinya zina. Maka wanita hanya bisa menikah dengan adanya wali. Baik. Dan ketika seorang wali itu menikahkan wanita yang ada di bawahnya, baik anaknya, adiknya, keponakannya, atau yang lainnya, maka dia diminta untuk memperhatikan kafaah. Diminta untuk memperhatikan kafaah, apakah sekufu atau tidak. Kafaah itu ada pada syarat siapa? Laki atau perempuan? Saya ulang, kafaah itu syarat yang berlaku pada siapa? Laki atau perempuan? Hanya laki-laki. Kalau perempuan tidak ada kafaah. Sehingga misalnya lelaki yang hebat, ya, hafidz Quran, kaya raya, cakep, ganteng, gagah dan seterusnya, ya, dapat wanita yang semuanya serba di bawah rata-rata, boleh enggak? Boleh, karena tidak ada kafaah untuk wanita. Tidak ada syarat kafaah untuk wanita.
Tapi kafa'ah itu berlaku untuk laki-laki. Sehingga ada wanita yang misalnya kelas atas, ya, hafidhah, dokter spesialis, terus fisiknya punya, apalagi anak tunggal, kaya raya, dan aneka kelebihan yang dimiliki. Tapi calon suaminya orang yang di bawah rata-rata, nah itu tidak sekufu. Termasuk juga sekufu dalam masalah agama. Maka kafa'ah itu hanya ada pada laki-laki. Sehingga seorang laki-laki kalau tidak terlahir dari keluarga yang kaya, dia harus berjuang untuk menjadi orang yang sukses. Baik, pada posisi inilah sang wali punya hak untuk menolak apabila lelaki yang melamar itu tidak sekufu. Nah, bagaimana kalau lelaki yang melamar itu sudah sekufu? Lelaki yang melamar ini sebanding dengan wanita yang dilamar, sekufu. Dan mereka saling mencintai. Ketika mereka sekufu saling mencintai, tapi walinya tidak mau menikahkan, itulah yang dimaksud dengan wali adil atau kasus adolul wali, wali yang melakukan praktek adol. Nah, ayat ini membahas tentang itu. Nah, selanjutnya kita coba lihat tafsir Ibnu Katsir. Dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menyebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, nazalat hadhil ayah fi rajuli yutalliqu imra'atahu talqatan aw talqatain fatanqadi iddatuha. Ayat ini turun berkaitan dengan orang yang menceraikan istrinya satu atau dua kali, fatanqadi iddatuha, kemudian masa iddahnya sudah selesai. Lalu si lelaki ini ingin kembali menikahi mantan istrinya. Wa turidul mar'atu bidzalika, dan si wanita juga ingin untuk balik dengan mantan suaminya. Fayamna'uha awliya'uha, tapi dilarang oleh walinya min dzalika untuk melakukan pernikahan itu. Fanahallahu ayyamna'uha, maka Allah Ta'ala melarang si wali ini untuk melarang wanita tadi nikah dengan mantan suaminya. Demikian yang diriwayatkan oleh Al-Aufi dari Ibnu Abbas. Wa kadza qala Masruqun, dan demikian pula yang dinyatakan oleh Masruq, Ibrahim An-Nakhai, Az-Zuhri dan Ad-Dhahhak. Innaha unzilat fi dzalika, bahwa ayat ini turun berkaitan dengan kasus di atas. Ada seorang wali yang tidak mau menikahkan wanita di bawahnya, padahal tidak ada masalah, mereka sekufu hanya untuk urusan emosi. Saya enggak suka sama dia, maka aku tidak mau nikahkan kamu dengan dia. Padahal anaknya, putrinya sudah cocok, adiknya sudah cocok, tapi walinya enggak mau karena masalah pribadi. Wa hadzal ladzi qaluhu dhahirun minal ayah, dan apa yang mereka sampaikan ini sejalan dengan makna zahir ayat. Wa fiha dalalatun, dan di sana terdapat dalil ala annal mar'ata la tamliku an tuzawwija nafsaha, wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri. Wa annahu la budda fi tazwijiha min wali, dan wanita ketika mau menikahkan dirinya harus ada wali. Sebagaimana penegasan yang disampaikan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Jarir tentang ayat ini. Dan juga disebutkan dalam hadis, la tuzawwijul mar'atul mar'atah wa la tuzawwijul mar'atu nafsaha, wanita tidak bisa menikahkan wanita yang lain, dan wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri. Fa inna zaniyata hiyallati tuzawwiju nafsaha, karena wanita pezina itulah yang menikahkan dirinya sendiri. Wa fil atharil akhar, dalam hadis yang lain disebutkan, la nikaha illa biwaliyin mursyid wa syahidai adlin, tidak ada nikah kecuali harus ada wali yang mursyid, yang dewasa, yang baik, dan dua saksi. Baik. Selanjutnya, Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan bahwa ayat ini turun terkait kasus yang dialami oleh sahabat Ma'qil bin Yasar. Terkait kasus yang dialami oleh sahabat Ma'qil bin Yasar. Ceritanya begini. Ada seorang wanita, adiknya Ma'qil bin Yasar.
namanya Jamilah bintu Yasar, bahwa Ma'qil menikahkan adiknya ini dengan seorang di kalangan kaum muslimin. Ada yang menyebutkan nama suami yang dinikahkan dengan Ma'qil atau dinikahkan oleh Ma'qil ini namanya Abu Dah, ya. Dan nampaknya beliau bukan sahabat yang cukup terkenal. Baik. Di keterangan Al-Baghawi ya, menyebutkan tentang siapa nama suami yang dinikahkan dengan Ma'qil. Sampai kemudian diceraikan oleh lelaki itu. Fakanat indahu ma kanat thumma talaqaha tatliqatan lam yuraji'ha. Kemudian membersamai sang suami ini, kemudian diceraikan oleh suaminya dengan cerai satu, tapi tidak dirujuk hatta inqadat al-iddah, sampai masa iddahnya berakhir. Fahawaiha wa hawiyathu, lalu sang laki-laki ini ingin balik kepada mantan istrinya, dan mantan istrinya juga tertarik untuk balik kepada mantan suaminya. Tsumma khatabaha ma'al khitab. Akhirnya si mantan suaminya ini mencoba untuk melamar mantan istrinya. Dilamar ke siapa? Ma'qil bin Yasar. Dan Ma'qil sebagai wali karena dia saudara. Orang tuanya mungkin sudah meninggal. Faqala lahu, maka Ma'qil mengatakan, ya Luka, akramtuka biha wa zawwajtukaha fatallaqtaha. Wahai Luka, orang Arab kalau nyebut orang yang tidak disukai sebutannya ya Luka ibn Luka. Luka lam kaf ain. Kalau manggil orang yang tidak disukai ya Luka. Ya Luka, akramtuka biha. Aku pernah memuliakan kamu dengan kunikahkan kau dengannya, tapi kau ceraikan dia. Wallahi la tarji ilaika abada. Demi Allah, mantan istrimu tidak akan kembali kepadamu selamanya. Akhiru ma alaika, ini sudah yang terakhir kali. Qala fa'alimallahu hajatahu ilaiha wa hajataha ila ba'liha. Allah tahu bagaimana rasa cinta mereka berdua. Fa'anzalallah, lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini. Ya, Allah turunkan ayat ini, wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahun. Baik. Falamma sami'aha Ma'qil, ketika Ma'qil mendengar ayat ini, maka beliau mengatakan sam'un li rabbi wa ta'atun thumma da'ahu. Aku siap mendengar dan mentaati perintah Rabbku. Lalu Ma'qil memanggil Abul Baddah, ya. Abul Baddah tadi sebagai suaminya, uzawwijuka wa akramaka. Kemudian dinikahkan kembali dengan adik perempuannya. Wallahu alam. Baik. Demikian keterangan yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir berkaitan dengan tafsir ayat ini. Berikutnya kita akan membahas tentang masalah wali adl. Nah, kita ulang kembali penjelasan tadi. Jadi wali adl adalah perbuatan wali melarang wanita di bawahnya untuk menikah dengan lelaki yang sekufu dengannya dan tidak ada masalah dengannya. Ibnu Qudamah menyebutkan, wa ma'nal adl, makna dari adl adalah man'ul mar'ati minat tazwij bi kuf'iha idza talabat dzalika. Seorang wali melarang wanita untuk menikah dengan lelaki yang sekufu dengannya ketika dia memintanya. Wa raghiba kullu wahidin minhuma wa raghiba kullu wahidin minhuma fi sahibihi. Dan masing-masing sudah saling mencintai. Baik berharap menikah dengan mahar semisal atau di bawah mahar itu. Wa bihadza qala Syafi'i, demikian keterangan Imam Syafi'i, Abu Yusuf muridnya Abu Hanifah, dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Fa in raghibat fi kuf'i bi ainihi wa arada tazwijaha li ghairihi min akfa'iha wa amtana'a min tazwijiha min alladhi aradathu kana 'adilan laha.
Bagaimana kalau seperti ini? Wanita ini dilamar oleh si A dan dia setuju dengan A, dan A ini sekufu dengan si wanita. Sudah? Dia mencintai si A. Cuman bagi walinya, saya punya pilihan yang juga sekufu dengan kamu, B. Tapi si wanita ini lebih senang A daripada B, walaupun sama-sama sekufu. Kata Ibnu Qudamah, jika walinya tidak mau menikahkan wanita ini dengan A yang dia cintai pilihannya dan itu sekufu, lalu mau dicarikan pengganti yang lain, kana adilan laha, ini juga termasuk praktek adol untuk si wanita. Fa amma in talabat at-tazwija bi ghairi kuf'iha falahu man'uha min dzalik. Tapi kalau si wanita ini ingin menikah dengan lelaki yang tidak sekufu dengannya, maka sang wali punya hak untuk menolak. Wala yakunu adilan laha, dan tidak termasuk wali adol. Baik, demikian keterangan dalam Al-Mughni. Sehingga kita lihat di sini dari penjelasan Ibnu Qudamah batasan wali adol. Kita lihat kasusnya ada 3. 1, seorang wanita menikah dengan calon suami yang sekufu, tidak ada masalah dengannya, tapi ditolak oleh walinya tanpa alasan. Ini adol. Ya. Yang kedua, seorang wanita tertarik dengan calon suami yang sekufu, namun walinya tidak mau menikahkan dengannya karena walinya punya pilihan yang lain yang juga sekufu. Ini juga termasuk adol. Karena yang lebih berat di sini siapa? Si wanita. Sebab dia yang mengalami. Walaupun bisa jadi bapaknya punya pilihan yang lain. Saya lebih suka kamu nikah sama B. Tapi si wanita lebih suka nikah dengan A. Akhirnya bapaknya enggak mau menikahkan wanita ini dengan A. Sama-sama antara A dan B ini sekufu dengan wanita ini. Bapak jatuh pada pilihan B, anaknya jatuh pada pilihan A. Maka ketika bapaknya tidak mau menikahkan anaknya, putrinya dengan A, termasuk adol. Kasus ketiga, sang wanita memiliki calon suami yang tidak sekufu. Dan tidak sekufu itu ada di 2 pertimbangan. Tidak sekufu dalam agama, tidak sekufu dalam urusan dunia. Tidak sekufu dalam urusan agama hanya 1, yaitu iman. Selama imannya sama, berarti sekufu. Kalau imannya beda, tidak sekufu. Maka seorang wanita muslimah tidak boleh menikah dengan lelaki non-muslim. Pak, kalau pengalaman agamanya Pak, wanita ini sudah lama belajar agama, tapi lelakinya belum mengenal agama sama sekali. Namun dia mau masuk Islam. Apakah itu bisa dikatakan sekufu? Bisa. Ummu Sulaim radhiyallahu anha nikah dengan Abu Talha. Maharnya apa? Masuk Islamnya Abu Talha. Padahal Ummu Sulaim sudah lama masuk Islam. Bahkan sudah menghadiahkan Anas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika dilamar oleh Abu Talha, Ummu Sulaim menolak dengan alasan kamu tidak selayaknya ditolak selain karena kita beda agama. Akhirnya ketika Abu Talha masuk Islam, Ummu Sulaim bersedia untuk nikah dengan Abu Talha. Siapa yang lebih senior dalam masalah agama? Ummu Sulaim, Rumaisah, dibandingkan dengan Abu Talha. Dan dalam banyak kejadian ternyata Ummu Sulaim lebih banyak memberikan pengaruh agama kepada suaminya. Sampai ketika Abu Umair meninggal dunia, dari pernikahan Ummu Sulaim dengan Abu Talha muncullah seorang anak laki-laki namanya Abu Umair. Abu Umair meninggal dunia di waktu masih anak-anak, waktu masih kecil. Maka saat Abu Talha itu datang, Ummu Sulaim menaruh Abu Umair di tempat tidur dalam posisi yang sudah rapi, sudah dimandikan, sudah dikasih baju, ya, sudah rapi. Ya. Dan beliau meminta, jangan beritahu Abu Talha kecuali aku sendiri akan memberitahu. Datanglah Abu Talha,
kemudian Ummu Sulaim berdandan dengan sangat cantik, lalu Abu Talha dikasih makanan, kemudian setelah dia makan dilakukan hubungan badan, baru setelah itu dia cerita. Baik, besok paginya Abu Talha lapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, istri saya seperti ini. Didoakan oleh Nabi SAW, barakallahu fi lailatikuma, semoga Allah memberkahi malam kalian berdua. Dari hubungan badan malam itu terlahir anak pengganti. Dan ketika itu kehilangan seorang anak laki-laki. Padahal biasanya kalau anak laki-laki itu meninggal, siapa yang lebih kehilangan? Suami atau ibu? Tapi ini ibunya lebih sabar daripada suaminya. Itulah Ummu Sulaim ya, yang secara agama lebih senior dibandingkan Abu Talha. Sehingga kalaupun ada kejadian ya, dalam masalah senioritas suami istri di mana yang wanita lebih senior, ya, lulusan Ma'had Umar misalnya, bahkan lulusan Ma'had Ilmi, sementara yang laki-lakinya mahasiswa baru, atau yang sejenisnya, sah nggak pernikahannya? Sah, karena kafaah agama itu melihat dari sisi mana? Kesamaan iman. Yang kedua ada kafaah dunia. Nah, kafaah dunia ini juga dipertimbangkan. Kafaah dunia itu meliputi apa saja, Pak? Meliputi harta, meliputi status sosial, nasab, meliputi penampilan. Ya. Ini kafaah dunia. Sehingga bisa jadi wanitanya kaya raya, laki-lakinya miskin jaya, miskin bahagia maksudnya. Boleh nggak menikah? Hah? Selama walinya ridho, boleh. Si wanita ridho, walinya ridho, boleh. Atau dari sisi penampilan, yang wanitanya cantik sekali, yang laki-lakinya di bawah rata-rata, boleh nikah? Hah? Boleh, selama keduanya ridho. Yang tidak sekufu, wali punya hak untuk menolak. Tapi kalau keduanya ridho, selesai. Untuk kafaah dunia. Kafaah dunia, selama keduanya ridho, perempuannya ridho, walinya ridho, selesai. Baik. Selanjutnya, ketika terjadi adol, lalu muncul pertanyaan, apa yang harus dilakukan oleh wanita ini ketika dia mengalami wali yang adol? Saya mau menikah dengan lelaki yang sekufu dengan saya, tidak ada masalah, tapi wali saya tidak bersedia. Ada banyak pertimbangan, misalnya pertimbangan nggak suka dengan grup pengajiannya, atau tidak suka dengan penampilan mukanya, dan seterusnya. Dan itu bukan pertimbangan yang ditoleransi oleh syariat. Maka apa yang harus dilakukan oleh wanita ini? Yang harus dilakukan oleh wanita ini adalah dia boleh melapor kepada sultan, dia boleh melapor kepada pemerintah yang berwenang. Sehingga ketika dia melapor, maka kemudian nanti pemerintah yang memberikan keputusan. Nah, selanjutnya ulama beda pendapat. Keputusan pemerintah itu dialihkan ke wali yang lain atau diambil alih seluruhnya oleh pemerintah. Jadi kalau ada wali adol, apakah dialihkan ke wali yang lain ataukah langsung diambil alih oleh pemerintah? Dalam hal ini ulama beda pendapat. Kita bacakan di sini. Al-fuqaha ikhtalafu, dalam mausu'ah fiqhiyah, dalam ensiklopedia fikih dinyatakan, ulama beda pendapat tentang siapakah yang lebih berhak untuk menjadi pengganti wali, disebabkan karena adanya adol dari wali yang lebih berhak. Sebab wali itu ada urutannya. Yang paling berhak siapa? Bapak. Selanjutnya di bawah bapak siapa? Yang diwakili oleh bapak. Bapak menunjuk wakil, maka wakil itu lebih berhak. Berikutnya, siapa yang lebih berhak? Anak atau kakak? Khilaf dalam masalah ini. Kalau dalam mazhab Syafi'iyah, anak nggak bisa jadi wali. Janda punya anak sudah dewasa, terus mau nikah, dalam mazhab Syafi'i, anak tidak bisa jadi wali. Karena anak bisa dikendalikan ibunya. Sehingga kuasa wali tidak penuh.
Maka dalam mazhab Syafi'i bapak kakak, bukan anak. Namun jumhur ulama mengatakan anak bisa jadi wali, sehingga setelah bapak yang lebih berat adalah anak. Lalu kakak berikutnya paman, sebagaimana urutan asobah. Kalau Anda paham tentang urutan asobah dalam ilmu waris, itulah urutan yang lebih berat jadi wali. Baik. Nah, berkaitan dengan wali adol, kalau kemudian wali yang lebih berhak dia enggak mau menikahkan, pindah kemana hak perwalian itu? Menurut Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Malikiyah kecuali Ibnul Qasim, dan pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, annal walayata tantaqilu ila sultan, perwalian berpindah ke pemerintah. Berdasarkan sabda Nabi SAW, fa in ishtajaru fasultanu waliyyu man la waliyalah. Apabila kalian beda pendapat, maka sultan, pemimpin itu yang lebih berat jadi wali bagi yang tidak punya wali. Alasan berikutnya adalah wali annal waliya qad tamna'a dzulman min haqqin, karena wali yang lebih berhak ini dia tidak mau dengan alasan kedzaliman. Maka ketika alasannya adalah kedzaliman, dia diarahkan untuk diambil alih oleh sultan. Maqamahu liizalati dzulmi, tujuannya adalah dalam rangka menghilangkan kedzaliman. Dan ini pendapat jumhur ulama. Pendapat yang kedua, apabila wali yang berhak itu tidak mau menikahkan, maka hak perwalian jatuh ke tangan wali di bawahnya. Jadi misalnya bapak enggak mau, maka perwalian jatuh ke tangan anak. Kalau enggak ada anak, kakak. Misalnya gadis kan belum punya anak ya. Bapaknya enggak mau, maka nanti perwalian jatuh ke tangan kakak. Dan ini adalah pendapat mazhab Hambali. Bahkan ini yang ditegaskan oleh Imam Ahmad, li'annahu ta'adzarat tazwiju min jihatil aqrab famalakahul ab'ad kama law janna. Sebagaimana ketika pernikahan itu tidak bisa dilakukan oleh wali yang terdekat, maka yang lebih berhak adalah wali yang lebih jauh. Demikian pula ketika wali itu gila misalnya. Wali yang dekat gila, bapaknya pikun, maka nanti yang jadi wali siapa? Yang jadi wali? Wali yang di bawahnya. Wali annahu yafsuku bil adl fatantakilul walayatu anhu, dan karena dia telah berbuat jahat, berbuat fasik dengan melakukan adl, maka berpindahlah perwalian kepada yang di bawahnya. Fa in adala al auliya'u kulluhum, tapi kalau semua wali enggak mau, sepakat keluarga enggak setuju, zawwaja al hakim, barulah pemerintah yang mengambil alih. Ini mazhab siapa? Hambali. Baik. Jadi kesimpulannya begini, berkaitan dengan masalah wali adl. Wali adl atau yang tidak bisa menikahkan itu ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, dia tidak bisa menikahkan karena keterbatasan dirinya. Misalnya orangnya sudah pikun, atau orangnya cacat mental, atau faktor yang lain. Maka perwaliannya beralih kepada perwalian yang lebih dekat. Perwalian beralih kepada perwalian yang lebih dekat. Bisa dipahami insyaallah? Baik. Yang kedua, wali tidak bisa menikahkan karena masalah geografis. Ya, tidak satu tempat misalnya. Anaknya ada di Indonesia, bapaknya ada di Saudi, sedang kerja. Nah, nggak bisa pulang. Terus gimana ketika anaknya mau nikah? Nah, untuk yang seperti ini bukan wali adl. Bapak setuju, bapak mau nikahkan, tapi bapak tidak bisa pulang. Yang bisa dilakukan apa? Dia bisa mewakilkan yang lain, menggunakan surat wakalah atau proses wakalah yang lain.
Dan wakalah itu tidak harus ada saksi. Bisa misalnya dia telepon si fulan, "Fulan, tolong, kamu jadi wali untuk putri saya, tolong nikahkan putri saya dengan calon suaminya namanya ini." Baik. Kemudian yang ketiga, ada wali yang setuju dengan pernikahan itu. Dia tidak mempermasalahkan, tapi dia tidak mau menikahkan karena masalah emosi. Ya. Misalnya dia pernah bersumpah, "Aku tidak akan menikahkan kamu selamanya." Ada satu kasus seperti ini pernah ditanyakan ke kami di konsultasi syariah. Suami istri bercerai. Lalu anak-anak perempuannya semuanya ikut ibunya. Kemudian bapaknya emosi. Akhirnya dia marah kepada semua anak perempuannya. Nah, saat anak perempuannya ini dewasa, lalu mau menikah, dia minta agar bapaknya untuk jadi wali. Tapi bapaknya sudah terlanjur pernah bersumpah untuk tidak mau jadi wali anaknya. Meskipun bapaknya sudah memaafkan. Dia pengen anaknya bisa menikah, bisa bahagia dengan calon suaminya, dan dia tidak mempermasalahkan calon suaminya. Tapi sudah terlanjur dia bersumpah seperti itu. Apa yang harus dilakukan? Ya, solusinya apa? Kalau memang sudah setuju, nggak ada masalah, Anda sebenarnya tidak menolak perwalian, tidak adol, maka Anda bisa lakukan apa? Bisa pakai wakil. Tolong kamu gantikan aku. Kalau dia tetap ingin mempertahankan sumpahnya. Namun yang lebih baik adalah dia batalkan sumpahnya dan nikahkan putrinya. Karena dalam hal ini membatalkan sumpah lebih baik, sebab itu yang lebih berada kepada jalan islah, menjaga persatuan keluarga. Nah, satu lagi yang keempat, yaitu yang tidak mau menikahkan karena nggak suka dengan calon tanpa alasan. Padahal si calon ini orangnya sekufu dengan si wanita. Maka inilah yang disebut dengan wali adol. Dan di yang keempat ini ulama beda pendapat. Apakah pindah ke sultan ataukah pindah ke wali yang lebih dekat? Pendapat jumhur yang mana? Pindah ke sultan. Sehingga nanti pemerintah yang mengambil alih dan bukan diserahkan kepada wali yang lebih dekat. Wallahu alam, demikian. Insyaallah kita sambung setelah mendengarkan adzan Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Salatul qaimati Muhammadan al-wasilatul fadilah wa ba'athu maqamam mahmudan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita sambung sekarang. Saya mau bahas tentang peran negara berkaitan dengan wali adol. Setelah tadi kita melihat adanya khilaf di antara ulama berkaitan dengan wali adol, siapa yang lebih berhak? Jumhur mengatakan yang lebih berhak mengambil alih adalah pemerintah. Sementara mazhab Hambali mengatakan di mana? Yang lebih berhak adalah wali yang lebih dekat di bawahnya. Dan insya Allah pendapat jumhur ini yang lebih kuat. Karena ketika ada sengketa, maka pemerintah yang lebih berhak untuk menetapkan. Sebab kalau ketika terjadi adol wali atas selalu dilempar ke wali bawahnya, akan menimbulkan permusuhan di antara para wali. Bapak enggak setuju kok, kamu setuju gimana? Aku enggak mau nikahkan, terus dinikahkan sama kakaknya misalnya. Maka akan menimbulkan ketegangan antara bapak dengan kakak, sehingga bukannya menyelesaikan tapi akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Oleh karena itu insyaallah dalam hal ini pendapat jumhur yang lebih kuat. Berikutnya sekarang kita akan lihat peran negara berkaitan dengan wali adol. Seorang akhwat dilamar oleh seorang lelaki pilihannya dan mereka saling mencintai dan mereka satu kufu, ya. Namun bapaknya tidak mau menikahkan dengan alasan, ya, misalnya masalah pertimbangan penampilan, kelompok pengajian, atau gaji yang kurang besar dan seterusnya. Termasuk juga alasan masalah kedaerahan. Ya, yang akhwat orang Sunda, ya, yang laki-laki, yang ikhwannya Jawa Timur. Masya Allah. Nah, ada dendam sejarah yang mungkin masih tertinggal di dalamnya. Akhirnya tidak mau dinikahkan. Tidak mau untuk menikahkan. Maka si akhwat ini, si wanita ini bisa melapor ke KUA untuk pengajuan wali adol dan ternyata ada pasalnya. Jadi disebutkan dalam KHI pasal 23 ayat 1 dan 2 dan ditetapkan oleh Pengadilan Agama bahwa ini berkaitan dengan penggugatan wali adol, maka si wanita boleh menggugat walinya yang tidak mau menikahkan dia dengan lelaki pilihannya. Jadi agama negara dalam hal ini memberikan layanan kepada masyarakat kalau memang mau menggunakan pasal wali adol. Dasarnya firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah tadi. Karena Allah menyebut praktek ini sebagai tindakan kedzaliman. Dan dalam prosedurnya di sana ada pendaftaran. Di salah satu situs berkaitan dengan pendaftaran wali adol, ya, disebutkan kalau seorang wanita dia tidak dinikahkan oleh walinya yang sah, wali nasab, padahal dia adalah wanita yang baligh, berakal, namun dia tidak dinikahkan dengan lelaki pilihannya, maka dia bisa mengajukan dengan persyaratan. Nah, di situ disebutkan bahwa fotokopi pemohon, fotokopi bapaknya, kakak dan seterusnya. Lalu membawa fotokopi dan dokumen asli penolakan dari KUA setempat. Dan prosedur itu dilayani. Produknya apa? Penetapan wali adol. Nah, ketika sudah ada penetapan wali adol dari Pengadilan Agama setempat, ini bisa dibawa ke KUA, maka jadi dasar bagi KUA untuk mengambil alih perwalian. Nanti KUA akan melakukan proses menghubungi sang bapak. Ini putrimu mau menikah dan sudah ada penjelasan di sini kalau lelaki ini tidak ada masalah dan seterusnya dan alasan kamu tidak begitu kuat. Nah, di situ akan dikasih pilihan. Kamu nikahkan atau kami ambil alih. Kalau bapaknya masih bersedia menikahkan, maka dipersilahkan. Tapi kalau bapaknya tetap tidak bersedia, akan diambil alih oleh KUA, wali hakim, atas dasar apa? Pasal wali adol. Sehingga produk penetapan wali adol nanti bisa menjadi dasar wanita ini boleh dinikahkan dengan wali hakim dan ditinggalkan wali
nasab. Karena terjadi sengketa tadi. Wallahu alam. Sehingga ini salah satu di antara bukti bahwa negara itu tidak meninggalkan masyarakatnya, tidak meninggalkan penduduknya untuk mengamalkan praktek agamanya. Negara kamu juga ikut terlibat dalam memberikan layanan berkaitan dengan aktivitas agama kamu. Kalau kita petakan, ya, bidang ilmu fikih itu ada 4 pokok bahasan. Fikih ibadah, fikih muamalah, fikih keluarga, fikih peradilan. Ya. Yang pertama, untuk urusan fikih ibadah, negara memberikan kelonggaran kepada seluruh penduduknya, silahkan melakukan praktek ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Makanya negara tidak menetapkan mazhab negara. Memang mayoritas masyarakat kita mengklaim dirinya bermadzhab Syafi'i. Tapi itu kan bukan mazhab resmi negara. Karena tidak ada pernyataan Indonesia bermadzhab Syafi'iyah. Sehingga semuanya dikasih kebebasan, mau berpakai mazhab Maliki, mau pakai mazhab Hanafi, mau pakai mazhab Hambali, Syafi'i, bebas. Negara memberikan kelonggaran. Walhamdulillah. Sehingga ini memberikan kesempatan bagi siapapun, kalian mau belajar agama berkembang sesuai dengan apa yang kalian pelajari, silahkan. Makanya di negara Indonesia kita bisa mengajarkan tentang akidah tauhid, tentang fikih-fikih manhaj dan seterusnya. Ini untuk urusan fikih ibadah, negara ngasih kelonggaran. Yang penting pokoknya rakyatnya beragama, selesai. Makanya di sini tidak boleh ada orang teis. Karena prinsipnya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Semua rakyat harus beragama. Yang kedua, dalam urusan fikih muamalah. Untuk urusan fikih muamalah, negara memberikan kebebasan, mau berkreasi untuk melakukan akad apapun terserah. Yang penting tidak sengketa. Kalau sengketa ada 2 pilihan, mau diselesaikan sendiri atau melibatkan negara. Kalau mau melibatkan negara, ada prosedurnya dan nanti akan ada konsekuensinya. Maka negara memberikan layanan pengadilan tata usaha. Ya. Yang ketiga berkaitan dengan masalah pernikahan. Ini yang disebut dengan ahwal syahsiyah. Pernikahan, waris, dan turunannya. Dalam hal ini ada bagian yang diatur negara dan ada bagian di mana masyarakat diberi kebebasan, tapi negara siap untuk memberikan layanan jika diminta. Pertama yang diatur untuk negara adalah berkaitan dengan legalitas pernikahan. Maka negara mewajibkan bagi siapapun yang menikah hendaknya lapor di KUA untuk dilakukan pencatatan. Dan administrasi ini kuat, punya kekuatan hukum. Kalau terjadi apa-apa, turunannya bisa berlaku. Sehingga dari administrasi buku nikah bisa menerbitkan apa? Dengan buku nikah, KK, ya, surat keluarga. Terus apa lagi? Akta. Dan banyak hal, turunannya banyak. Negara memberikan layanan penuh untuk urusan seperti ini. Nah, ketika ada masalah waris dan masalah sengketa dalam keluarga, negara baru terlibat kalau diajak. Tapi kalau tidak diajak enggak terlibat. Seperti perceraian. Cerai misalnya. Kemudian dilakukan masalah gugatan. Nah, negara akan terlibat kalau diundang. Kalau enggak diundang, ya akan diselesaikan sendiri oleh pelaku. Tapi dia tidak punya dasar administrasi yang kuat apabila dia melakukan konsekuensinya. Cerai tapi tidak tercatat di negara, maka selamanya mereka dianggap pasangan suami istri. Tapi kalau tercatat kemudian dia nikah lagi dengan orang lain, lalu mau dilaporkan, harus ada surat cerai. Dalam urusan warisan juga sama, mau diselesaikan sendiri silahkan, mau melibatkan negara silahkan. Nah yang keempat, fiqhul qada' wal jinayat, fikih masalah peradilan. Ini negara mengambil alih penuh, rakyat tidak boleh untuk ikut terlibat. Sehingga kalau urusan masalah hukum, hukuman pelanggaran A, hukuman pelanggaran B dan seterusnya, semuanya negara yang mengatur. Nah, kira-kira kalau Anda melihat gambaran 4 ini,
Berarti negara punya peran enggak terhadap masalah agama? Sangat besar. 3 fikih ini negara berperan. Untuk ekonomi, masalah muamalah, ada kompilasi hukum ekonomi syariah, KHES. Untuk masalah akhwal syakhsiyah, pernikahan dan turunannya, ada KHI, kompilasi hukum Islam. Dan itu dilegalkan oleh keputusan Menteri Agama. Demikian, mudah-mudahan menjadi gambaran yang bermanfaat bagi kita. Ini tadi ada pertanyaan. Sudah komat. Ini pertanyaan tentang definisi pikun itu seperti apa. Kami sekeluarga 6 saudara perempuan semuanya. Sisa 1 adik kami yang belum menikah, tapi kondisi bapak kami sudah mulai lemah akalnya. Kadang suka lupa naruh kunci di mana, lupa dengan nama cucunya, anaknya. Tapi ketika sholat 5 waktu, beliau tidak pernah lupa dan rutin berjamaah. Kalau sekiranya secara komunikasi sudah enggak normal dan sudah banyak lupa dan seterusnya, maka sang bapak jika masih bisa diminta untuk mewakilkan, sebaiknya diminta untuk mewakilkan. Tapi kalau sudah enggak bisa, maka hak perwaliannya sudah hilang dan jatuh ke anak atau jatuh ke saudaranya. Tapi di sini kan tidak ada saudara laki-laki, berarti nanti jatuh ke paman. Kalau paman enggak ada, Pak, pamannya sudah meninggal. Ada paman saudara bapak tapi meninggal, maka jatuh ke sepupu, anaknya paman. Walaupun bukan mahram, tapi sepupu bisa jadi wali sebagai pengganti dari paman. Wallahu alam. Demikian. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.